Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Eka. Di sini saya akan memberikan sebuah informasi kepada kawan-kawan sekalian tentang salah satu potensi yang ada di Kabupaten Merauke, yaitu rumah rayap atau biasa yang dikenal oleh masyarakat sekitar dengan Musamus. Untuk apa kelanjutannya? Baik, kali ini kita akan mengunjungi salah satu daerah di mana rumah rayap atau Musamus ini hidup dan berkembang biak, yaitu kita menuju ke Taman Nasional Wasur. Untuk seperti apa kegiatan yang kita akan lakukan pada hari ini, mari sama-sama kita menuju ke Taman Nasional Wasur. Oke, kali ini kita akan melakukan bincang-bincang dengan salah satu narasumber kita yang pertama, yaitu Bapak Zainal Arifin. Beliau adalah salah satu polisi kehutanan yang bekerja di wilayah Taman Nasional Wasur yang berada di Kabupaten Merauke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Asep, ya selamat pagi Kang Asep. Bagaimana kabarnya Kang? Alhamdulillah baik. Jadi beliau ini biasa sering dipanggil Kang Asep ya, kalau kita udah kenal dengan beliau, walaupun namanya Zainal Arifin ya Kang. Tapi biar kita lebih akrab, kita bisa memanggil dengan Zainal. Baik, Kang Asep sendiri merupakan polisi kehutanan yang bertugas di wilayah Taman Nasional Wasur Kabupaten Merauke, dan beliau juga aktif dalam kegiatan pengembangan wisata yang ada di Kabupaten Merauke. Oke Kang Asep, kita minta waktunya sebentar ya Kang ya, untuk berbincang-bincang terkait kali ini saya ingin mengangkat sebuah potensi yang ada di Kabupaten Merauke kita, yaitu tentang sebuah habitat rumah rayap atau biasa dikenal oleh masyarakat Musamus, seperti itu. Kalau seperti pengetahuan saya sering lihat rumah rayap ini dia tumbuh dan berkembang di wilayah Taman Nasional Wasur dan menuju perbatasan kota. Kalau untuk Kang Asep sendiri sudah berapa lama Kang bertugas di wilayah ini? Kalau saya bertugas di Taman Nasional ya, sejak pertama kali tugas di sini sampai dengan sekarang itu sudah hampir 22 tahun lah berjalan. Cukup lama ya Kang ya, sudah pasti pengetahuannya, pengalamannya sudah tidak diragukan lagi seperti Insya Allah itu. lah, insya Allah. Ya. Kalau menurut Kang Asep, rumah rayap atau Musamus ini tuh sebenarnya apa ya? Kalau rumah rayap dulu orang mengenai itu rumah semu. Sebenarnya itu adalah rumah rayap. Kenapa? Karena memang rayap di dalamnya. Jadi bahasa Marin di sini yang dibilang Musamus itu adalah semangat kerja dari rayap itu namanya Musamus. Sedangkan rumahnya itu sendiri namanya Bomi. Makanya ini kan terinspirasi dari rumah rayap itu namanya Bomi Sai. Bomi itu adalah nama rumah rayap, Sai itu adalah gedung. Seperti itu. Bomi Sai itu adalah gedung kita. Gedung ini bermanfaat. Jadi gedung ini terinspirasi dari rumah rayap itu, dan manfaat dari gedung ini itu bisa untuk sebagai pusat informasi terkait dengan Taman Nasional. Jadi kalau Anda misalkan mau tahu Taman Nasional, ke sini dulu, ke dalam dulu. Karena kalau itu langsung masuk ke hutan, ya mungkin nanti akan kaget. Karena apa? Tempat ini luas gitu loh. Ini luas. Jadi potensi apa yang ada ya di sini dulu kita lihat dulu, baru nanti ke lapangan. Seperti itu sih. Berarti kalau misalnya masyarakat di luar sana ya, kawan-kawan semua, ketika ingin berkunjung ke Merauke dan ingin tahu apa saja sih yang ada di dalam Taman Nasional Wasur, terutama potensi dari Musamus itu, alangkah baiknya berkunjung ke Bomi Sai ini terlebih dahulu ya Kang ya, untuk mencari informasi. Oke, baik. Kemudian menurut Kang Asep, koloni rayap ini membangun rumah mereka itu kan tidak di sembarang tempat. Kalau untuk di Kabupaten Merauke sendiri, biasanya mereka tumbuh atau berkembang itu di mana? Siap. Untuk rumah rayap ini sih kita secara luas dulu ya, itu hanya 3 negara saja, di Afrika, di Australia, dan di sini tuh Papua ya, baik PNJ maupun Papua Indonesia sini kan. Jadi hanya 3 tempat itu, dan dia hanya tumbuh dan dia bisa tumbuh dan berkembang itu pada daerah yang tidak basah juga tidak kering. Dia hanya punya kelembaban yang tinggi. Makanya ada indikator dari penelitian dari orang dari guru dari SMA 2 waktu itu
itu dia meneliti terkait dengan musamusnya itu. Jadi indikatornya bahwasanya ketika di situ rumah rayap banyak, itu indikator berarti kelembaban tanah di situ bagus. Seperti itu. Jadi cocok berarti Cocok. ya Kang ya. Nah, Gitu. terkait ada yang masih kecil dan ada yang besar, itu tergantung dari jumlah koloni. Kalau koloninya kecil berarti rumah rayapnya kecil. Tapi kalau koloninya sudah besar, itu koloninya berarti rumah rayapnya sudah besar, berarti itu koloninya miliaran di dalamnya. Berarti itu mereka ada di dalam rumah rayap itu? Ada Kang? di dalam rumah rayap itu. Oh, seperti itu. Ya. Mereka tetap hidup di dalam rumah rayap itu ya Kang ya. Kita belum mengetahui terkait dengan ini kalau misalkan ukuran segini, ini berapa lama? Oh, bertahannya ya Kang? Nah, ya? ini Oke. bertahannya dan ini prosesnya udah berapa lama? Kita kan nggak tahu. Terus ada yang sudah besar ini sudah berapa tahun ini dia ngebangun ini. Seperti itu yang kita belum sampai ada penelitian sampai ke situ. Karena terkait dengan yang sudah diteliti kemarin itu baru ukuran luasan ini, luasan apa namanya? Lingkar sama tinggi aja. Itu yang sudah diteliti sih dari teman-teman dari SMA 2. Sangat menarik ya Kang ya, karena kalau apabila musamus ini banyak orang yang meneliti gitu loh Kang. Nah, karena ini suatu, kalau menurut saya nih ya, masuk hal yang unik gitu, karena dari koloni rayap tersebut yang mungkin dia kecil sekali bisa membangun bahkan sampai mungkin lebih tinggi dari saya gitu loh Kang. Ya karena itulah itu suatu keajaiban sebenarnya. Suatu keajaiban seekor rayap yang ukurannya kurang dari 5 cm, kurang dari 1 cm lah, paling setengah. Kalau yang kecil itu paling sekitar setengah cm lah. Jadi di dalam rumah rayap itu kan itu ada sistem kerja, sistem kerajaan. Jadi ada raja, ada ratu, ada raja, ada rayap pekerja, ada rayap rayap pasukannya gitu kan, lengkap semua di situ. Jadi yang rayap pekerja, yang taunya dia kerja saja, hanya itu. Dan satu keunikan dari rayap itu adalah, saya baca literatur, dan dia buta. Dia buta. Kita berpikir dia buta. Andai kan kalau dia nggak buta, mungkin bisa lurus-lurus tuh dia punya bangunan. Betul. Kan begitu. Iya, betul Makanya sekali, kan Kang. bentuknya itu kan sangat variasi sekali gitu kan. Tapi uniknya hampir sama semua seperti begitu, tapi unik gitu loh. Nah, terus kan rayap itu kan ada rongga-rongga tuh. Ada rongga-rongga yang bentuknya itu kan kayak berongga-berongga itu tuh. Ada itu sebenarnya kalau menurut penelitian dari teman-teman dari SMA itu adalah untuk jalur ini apa namanya, kalau mudik kita ini jendelanya lah. Jadi gini, kenapa? Ada mereka menghirup nafas mungkin. Iya, jadi kan begini, bentuk ini anggapnya bangunan. Ini bangunan. Kan bentuknya ada global begini kan? Iya, Nah, betul. begitu angin dia masuk ke sini kan angin dia meresap ke dalam. Makanya terjaga sekali kelembabannya itu Ya, di dalam. Gitu. Dan dia membentuk kerucut kan? Andai karena dirata begini, terus ada hujan, hujan lari kemana? Makanya semakin tinggi ke atas semakin mengkerucut dia, atau dia semakin melebar tapi tetap mengkerucut. Seperti itu. Berarti bagus sekali ya Kang ya. Memang dari musamus ini kita belajar banyak gitu loh Kang. Harusnya. Karena dari seekor binatang yang hanya sekecil itu gitu, ternyata dia bisa membuat sesuatu yang menarik, yang bagus sekali gitu loh, dan manfaatnya juga kalau menurut saya ada gitu loh. Ya. Kemudian kalau menurut Kang Asep, apabila musamus ini kan menjadi salah satu ikon di Kota Merauke, karena di Indonesia kita mungkin hampir tidak bisa menjumpai musamus seperti ini ya Kang ya. Hanya kita bisa lihat di Papua, terutama di Merauke. Apakah masyarakat luar sana akan tertarik gitu loh Kang, ketika mereka mengetahui informasi ini, ketika mereka berkunjung ke Merauke, apakah mereka akan mencari gitu loh, oh kayaknya saya harus mencari rumah rayap ini seperti apa gitu. Iya, kalau sepintas selalu gitu ya, rumah rayap ini kan kalau mau dilihat secara kasat mata kayak candi ya, candi kayak yang di Jawa ya. Iya. Tapi ya kalau yang ini kan yang ngebangun kan rayap, Iya bukan. ya kan bukan manusia gitu kan. Makanya kemungkinan besar orang pasti akan datang, karena hanya ada di Indonesia, yang ada di Merauke ini saja, di tempat lain nggak ada. Nah, inilah bentangan alam yang memang di tempat lain berbeda, karena
di sini sih apa struktur tanah itu berbeda dengan tempat lain, dan hanya di tempat ini dan beberapa tiga negara itu tadi yang ada gitu loh. Jadi kalau musik orang, kenapa ini dijadikan lambang Pemda aja, lambang Pemda itu kan pakai ikonnya pakai rumah rayap, karena ikon satu-satunya itu. Terus yang satunya lagi ada kanguru. Nah, kanguru dan rayap itu sebenarnya itu endemik di sini. Indikatornya endemik apa? Itu dijadikan totem oleh masyarakat di sini. Beda dengan rusa. Rusa tuh nggak ada totemnya. Kayak macam di sini ada seperti apa namanya kanguru. Kanguru itu saham. Saham itu kalau totem orang di sini atau marga di sini saham kakai. Dan ada beberapa lagi jenis binatang yang dijadikan totem oleh masyarakat. Seperti itu. Terus satu lagi, oleh masyarakat rumah rayap itu dimanfaatkan. Rumah rayap yang sudah nggak produktif ya, yang sudah nggak produktif itu dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk batu. Jadi kalau di sini kan ada nama sagusep ya, iya, sagusep. Acara sagusep atau acara-acara pesta adat. Itu kan di Merauke kan nggak ada batu, itu buat bakar-bakar. Iya. Maka mereka memanfaatkan rumah rayap yang memang udah nggak produktif, yang produktif diambil bongkahan-bongkahan kecil-kecil begini toh, nanti ditumpuk kayu bakar. Terus batu itu bongkahan rumah rayap itu taruh di atasnya, terus dibakar sampai menyala dan kemudian nanti itu digelar, kemudian sagusep taruh di atasnya. Kan juga sampai menyala itu ya, taruh sagusep taruh di atasnya, kemudian ditutup dengan kulit bus. Tunggu 2 jam baru itu masak. Nah, itu pemanfaatan rumah rayap oleh masyarakat tradisional di sini seperti itu. Karena saking nggak ada batu kan, dari itu setelah itu digunakan dan bisa dipakai berulang-ulang karena keras sekali itu jadinya, itu keras sekali jadinya, itu bisa dipakai berulang-ulang seperti itu. Makanya di sini sih rayap sendiri pun tidak merusak, beda dengan rayap yang ada di rumahan kan. Kalau rayap yang ada di hutan ini dia tidak merusak lingkungan. Kalau rayap yang nempel di rumah kan biasa makan kayu dan segala macam. Kalau ini enggak, dia enggak merusak lingkungan. Coba secara logikanya, ketika tanah itu dia naik ke atas, harusnya kan berlobang gitu, ya tuh. Tapi ini faktanya tidak, ya tuh. Dia tidak mengganggu lingkungan. Tidak mengganggu lingkungan di sekitar gitu loh. Dan itu pondasi untuk dia membangun itu pun sangat-sangat kuat. Karena dia anggap gini, kalau misalnya rumah ini begini ya, kalau dia nggak pakai pondasi pasti roboh. Ketika digoyang begini kan, nah, rumah rayap kan tidak. Dia sama dengan kalau kita bikin rumah, itu ada pondasinya juga. Jadi kalau misalnya rumah rayap ukuran segini, kan, itu pondasi itu besar. Makanya kalau kita naik sampai di atas pun kuat. Tapi pertanyaan ngapain mau naik gitu? Betul sekali kan? Mau dibuktikan. Kan begitu. Masa harapan saya jangan sampai ngerusak aja lah, gitu. Karena itu unik gitu kan, itu unik dan ikonnya di sini. Kita harusnya menjaga ya, apalagi anak-anak muda di luar sana ketika melihat ada sebuah ikon yang menarik ini, ya harus melestarikan gitu ya kan, ya harus dijaga bersama-sama gitu. Jadi ya ini ada di Merauke, ya kita jaga bersama-sama, kita rawat bersama-sama lingkungan kita agar tetap ada lestari asri ya kan, Kang. Oke, terima kasih banyak Kang Asep ya atas waktu dan informasinya yang tentu saja sangat bermanfaat sekali ya pada pagi hari ini, dan menambah pengetahuan kita akan rumah rayap atau musamus itu sendiri. Mungkin ada sedikit pesan-pesan dari Kang Asep. Ya. Pesannya seperti begini. Potensi Taman Nasional Wasur ini itu banyak sekali dan belum banyak orang gali. Justru yang menggali potensi di Taman Nasional justru orang dari luar negeri, dan beberapa teman-teman dari luar Indonesia pun ada yang menggali ke sini terkait dengan potensi yang ada di sini. Jadi kita yang ada di Merauke ini ayo gitu, masih banyak potensi yang kita bisa gali gitu kan. Satu pesannya dari saya terkait dengan rumah rayap, ada satu pesan moral dari seekor rayap dan teman-temannya itu, dibilang begini, jangan tanya kerjaku, tapi lihatlah hasil karyaku. Kita tidak tahu rayap itu kapan kerja, tapi ujung-ujungnya sudah dia berdiri seperti begitu. Itu pesan moralnya. Jadi kita sebagai manusia yang berpikir, dikasih akal, masa kita kalah dengan mereka? Mereka bisa bermanfaat, masa kita nggak bermanfaat? Jadi jadilah sebagai orang yang bisa bermanfaat buat orang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kang Asep atas waktunya. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Jadi ini adalah rumah rayap atau musamus yang kita jumpai di sekitar Taman Nasional Wasur. Ini detail dari rumah rayap atau musamus yang tadi kita bicarakan. Untuk dari dekatnya sendiri, nah ini teksturnya dia berongga ya, jadi seperti ini. Tingginya tuh ada sampai 4 meter. Iya betul sekali, bahkan tinggi ini mungkin ini hampir 4 meter ya Kang ya, tinggi sekali nih. Dan kita nggak tahu ini sudah berapa tahun dia berdiri seperti ini. Seperti ini ya, bisa dilihat dia berongga dan ini sangat kuat sekali. Sungguh indah. Ini merupakan salah satu keajaiban yang dimiliki oleh Tuhan ya. Dari kecil sekali seekor rayap bisa membuat koloni atau rumah seperti ini. Dan dia tidak hanya satu. Oke, teman-teman bisa lihat. Coba, mari kita lihat secara dekat. Jadi ini adalah musamus atau rumah rayap yang kita bicarakan tadi ya. Jadi ini teksturnya dia kuat sekali ya, dia berongga. Kalau bisa dilihat ini dia berongga seperti ini. Bahkan tingginya ini bisa sampai, kalau yang ini mungkin bisa sampai 4 meter. Teksturnya sangat, bentuknya sangat unik sekali. Coba bisa diambil ini, bisa dilihat. Oke, baik kawan-kawan sekalian, mungkin kita sudah sampai di penghujung acara kita. Kali ini kita telah membahas apa saja potensi dari rumah rayap ini atau biasa disebut dengan musamus. Semoga harapan dari saya, kawan-kawan sekalian, tetap menjaga kelestarian dari musamus dan rumah rayap ini agar tetap bertahan lama. Dan semoga informasi ini bermanfaat bagi kawan-kawan semua di luar sana. Apabila nanti datang ke Merauke, jangan lupa ya mengunjungi musamus atau rumah rayap yang ada di daerah Taman Nasional Wasur ini. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Hai,
Teman-teman sekalian, ketemu lagi ya dengan saya Eka. Di sini saya ingin melanjutkan informasi kita mengenai rumah rayap atau yang kemarin kita sebut dengan Musamus, di mana kemarin kita telah berbincang-bincang dengan narasumber kita yaitu Kang Asep mengenai rumah rayap yang berada atau letaknya di kawasan Taman Nasional Wasur dan juga yang berada di perbatasan Sota ya, perbatasan RI dan PNJ. Seperti itu. Jadi di Merauke sendiri untuk kawasan untuk Musamus ada 3 wilayah ya yang habitat dari rumah rayap tersebut hidup, yaitu di daerah perbatasan Sota, Taman Nasional Wasur dan daerah Salor. Nah, kali ini saya ingin menambahkan, yaitu saya akan memutar video, salah satu video YouTube yaitu dari komunitasnya Kang Asep juga, yaitu Explore Merauke, di mana mereka juga pernah mengepost tentang wisata Seribu Musamus yang berada di daerah Salor Merauke, yaitu tepatnya di distrik Kurik ya. Jadi ini buat referensi juga. Teman-teman sekalian juga bisa ngecek langsung di kanal YouTube-nya Explore Merauke, di mana di situ juga terdapat beberapa objek wisata yang berada di Merauke yang tentunya masih sangat asri ya. Kita lanjut lagi. Ini saya coba putar. Jadi ini letak dari Musamus atau rumah rayap ini, biasa teman-teman juga ada yang menyebutnya dengan rumah semut ya. Tapi sebenarnya habitat ini adalah dibangun oleh seekor rayap seperti itu. Jadi Taman Wisata Seribu Musamus ini dia terletak di Kampung Salor di distrik Kurik, diresmikan tahun kemarin 2019. Jadi menggunakan, sepengetahuan saya itu menggunakan atau dikelola oleh pemerintah kampung setempat. Jadi para penduduk Salor ikut juga dalam mengelola objek wisata Seribu Musamus ini. Awalnya dilihat dari lahan yang luas, savana yang luas ini ya, di area Musamus seperti yang ada di layar juga, dimana di daerah tersebut padang savananya sangat luas, dan Musamus yang berada di daerah ini itu dia lebih banyak dibandingkan di daerah sekitar Taman Nasional Wasur atau perbatasan Sota, di mana dia hidupnya atau tumbuhnya itu habitatnya agak berjarak seperti itu. Tapi kalau di kawasan Salor ini, terutama yang di Seribu Musamus ini, mereka letaknya berdekatan seperti itu dan terlihat sangat asri sekali seperti itu. Sama ya untuk dari segi bangunannya, sama dengan yang di Taman Nasional Wasur dan Sota, bentuknya rata-rata dia mengerucut ke atas seperti itu. Kemudian masyarakat sekitar Salor mereka memberikan tarif atau tiket masuk ketika kita mengunjungi objek wisata tersebut, dan mereka juga memberikan kegiatan menarik di area wisata Seribu Musamus. Ada yaitu berkuda atau menunggang kuda mengelilingi savana yang luas ini sambil melihat hamparan Musamus yang ada di sekitar savana. Dan selain itu juga mereka membuat sebuah traktor yang digunakan untuk mengangkut wisatawan yang ingin datang langsung ke lokasi wisata Seribu Musamus ini. Oke, jadi seperti ini. Ini adalah beberapa foto Musamus atau rumah rayap yang berada di kawasan Salor ya. Jadi di sana masyarakatnya juga sudah membentuk tulisan-tulisan papan-papan seperti ini, di mana terlihat menarik ketika kita mengunjungi daerah tersebut selain pemandangan yang sangat asri ya. Jadi bentuknya hampir sama, semua hampir sama ya, walaupun mereka tidak beraturan, tetapi intinya dari bangunan Musamus ini mereka mengerucut ke atas seperti itu. Kemudian ini ada lagi foto yang bisa kita lihat. Jadi memang benar-benar kalau untuk di daerah Salor ini dia hampir berdekat-dekatan di tumbuhnya. Mungkin kelembaban dari tanah yang ada di Salor ini sendiri dia sangat cocok untuk hidup dari rumah rayap tersebut.
Jadi beberapa spot yang bisa dilihat dari Musamus ini sendiri, dimana harapan kedepannya adalah masyarakat sekitar tetap melestarikan dari keberadaan Musamus atau rumah rayap tersebut, sehingga dia akan bertahan lama seperti itu. Jadi kita sebagai masyarakat umum harus menjaga kelestarian dari Musamus ini yang memang hanya terdapat di Merauke kalau untuk di Papua dan perbatasan seperti itu. Hanya terdapat di 3 negara seperti yang narasumber kita infokan seperti kemarin. Semoga informasi tambahan ini bermanfaat buat teman-teman, buat kawan-kawan sekalian di luar sana. Dan ketika berkunjung ke Kabupaten Merauke, teman-teman bisa mengunjungi spot-spot menarik dari Musamus ini, mulai dari Taman Nasional Warsut, perbatasan Sota, dan juga Seribu Musamus yang berada di Salor. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan. See you. Oke, baik. Kawan-kawan sekalian, ini adalah proses pembuatan sagu sep ya, dimana yang seperti kemarin telah diinformasikan bahwa Musamus yang sudah atau rumah rayap yang sudah tidak produktif itu dapat digunakan sebagai bahan bakar dari pembakaran atau pembuatan sagu sep ini. Karena dalam pembuatan sagu sep sendiri ini bahan dasarnya sagu, semua cara memasaknya adalah dengan cara dibakar, menjadi pengganti dari batu bata seperti itu. Oke, ini untuk proses pembuatan sagu sep sendiri untuk masyarakat Marin atau masyarakat asli Merauke, yaitu suku Marin. Ini ada prosesi yamu, yaitu dimana para masyarakat membuat sagu sep untuk mengenang atau mendoakan arwah dari leluhur atau saudara mereka yang telah meninggal pada hari ke-40 seperti itu. Ataupun biasanya sagu sep ini juga dibikin atau dibuat pada saat perayaan-perayaan tertentu seperti itu. Jadi bahan dasarnya sagu, biasanya ditambahkan daging, kemudian biasanya ditambahkan dengan kelapa juga. Prosesnya adalah seperti ini, langsung dibakar di atas daun pisang seperti itu, dicampurkan menjadi satu semua bahan-bahannya, kemudian nanti akan ditutup lagi dengan kulit dari kayu bus seperti itu, dan ditunggu sampai prosesnya matang dengan seksama seperti itu. Jadi ini ada masyarakat Marin Merauke, suku asli dari Kabupaten Merauke yang sedang membuat atau memproses dari pembuatan sagu sep itu sendiri. Bisa kita lihat ya, jadi seperti serbuk-serbuk seperti itu. Jadi cara mencampurnya juga manual, langsung menggunakan tangan, hanya dibantu oleh tangan, dan itu adalah batang dari pohon pisang tersebut yang untuk meratakan dari sagu-sagu tersebut. Rasanya seperti apa? Kalau untuk sagu sep sendiri, dia rasanya ada manis, ada gurih seperti itu. Yang pernah saya rasakan pada saat mencicipi sagu sep. Dan ini merupakan makanan tradisional dari suku Marin di Kabupaten Merauke. Jadi apabila nanti kawan-kawan sekalian berkunjung ke Merauke, alangkah baiknya juga mencicipi sagu sep tersebut. Oke, baik, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai
sagu sep, di mana pemanfaatan dari rumah rayap atau musang-musang tadi bisa digunakan sebagai bahan dasar untuk pembakar ya, jadi menggantikan batu bata yang sudah tidak produktif, terutama musang-musangnya, untuk membakar sagu sep ini tadi.